Halo semua, kembali lagi di NV Writing dan kali ini kita akan bahas sesuatu lagi ya. Udah lama sekali sejak terakhir gue bikin video pastinya udah mau sebulan sih ini kayaknya udah lebih ya, nggak tahu sih. Udah lumayan lama dan pastinya juga situasi COVID juga udah sangat berubah jauh. Terakhir kali itu kok ya udah lepas dari PSBB lah. Kan, tapi memang masih ada beberapa atau banyak hal yang sudah sangat berubah, dan BTW itu COVID di Indonesia juga udah kembali meningkat ya. Kita harapkan sama-sama dia dia cepat turun lagi dan kembali ke benar-benar normal lah gitu kan, nggak new normal, karena new normal sih menurut gue masih bukan normal. Oke, kita akan bahas sesuatu ya pada kesempatan kali ini. Kembali seperti biasa, bahas yang nggak tahu juga sih. BTW terakhir kali gue bikin video rambutnya masih sepanjang, nggak tahu sepanjang apa gitu. Gue mesti pakai pakai topi gila. Saking nutupin panjangannya. Tapi uh, syukurlah semua sekarang udah bisa potong rambut dan bisa pendek. Oke, gue akan sebenarnya mau bikin sesuatu yang ya kayak puitis-puitis ala-ala gitu kan, yang bikin kayak uh, aku apa sih, aduh gue udah lupa. Gue udah bikin itunya, bikin bait-baitnya, bikin teksnya gitu, tapi karena gue tidak merasa bahwa itu adalah jiwanya saya gitu kan, jadi nggak jadi. Oke, sesuai judul video kita akan bahas sesuatu yang mungkin lebih baik untuk disyukuri daripada disesali gitu kan. Mungkin banyak sekali sesuatu yang lebih pantas lah untuk kita syukuri daripada kita harus menyesali keadaan yang terjadi gitu. Kita akan mulai dari teman-teman yang sedang jatuh atau hidupnya itu emang apa ya, nggak seperti orang-orang lain lah gitu. Nggak seperti orang-orang yang kalau minta apa aja tinggal dapet, yang uangnya nggak ada serinya, atau ya yang apa yang mereka pengen itu tiba-tiba aja gitu bisa. Oh, gue pengen nih sesuatu gitu, bisa tiba-tiba datang, bisa langsung mereka wujudkan istilahnya. Tapi ada juga teman-teman yang ketika mereka menginginkan sesuatu yang kecil itu mereka harus berusaha sangat besar, harus hampir menyerah, harus bertarung dengan keputusasaan, harus jatuh, harus terluka bahkan gitu kan. Tapi kadang kita harus bangga, apa ya, bangga sih, kita harus sangat kagum kepada mereka gitu, bahwa dalam keadaan hidup yang tidak berpihak pada mereka sekalipun, mereka masih bisa tersenyum. Bagaimana seringkali kita lihat orang-orang yang sebenarnya tujuan hidupnya sederhana, dalam artian mereka cuma mencari makan untuk dirinya sendiri. Mereka hanya berpikir untuk bertahan hidup hari ini, mereka nggak mikirin besok. Bahkan itu mereka masih bisa tersenyum dan tertawa gitu. Mereka masih bisa apa ya, ya me- mensyukuri hidup mereka hari ini gitu. Dan itu menjadikan sebuah refleksi tersendiri bagi bagi gue gitu kan. Ketika gue berpikir untuk mengeluh, ketika gue berpikir untuk ya menggerutu kepada langit gitu kan, gue berpikir lagi, apa sih hak gue untuk itu gitu. Apa sih ya, btw ayam sebelah mau masuk video kayaknya. Nggak bercanda. Ketika gue berpikir untuk ya berkeluh kesah, gue kemudian tersadar akan mereka gitu, tersadar akan teman-teman yang seperti yang gue jelaskan tadi. No disrespect buat mereka gitu kan, mereka orang yang sangat hebat sekali dan sangat ya luar biasa pastinya. Dan gue berpikir, apa sih hak gue untuk melakukan itu gitu. Ketika gue masih masih makannya cukup gitu kan, ya ini udah pernah sih gue kayak bahas di video yang sebelumnya. Namun ya ada keadaan dimana kita harus berada di kondisi yang nggak pernah kita inginkan, berada di sesuatu yang nggak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan kita nggak pernah pengen untuk ada di situ gitu loh. Kita kadang terjebak di suasana yang benar-benar nggak mendukung sama sekali. Kita terjebak dalam lingkungan yang tanda kutip berusaha untuk membunuh kita gitu kan, membunuh semua potensi dan terus-terusan menekan kita. Emang tujuannya agar kita menyerah. Namun percayalah teman-teman, ketika kita nantinya udah menyerah pada keadaan,
Ketika kita menyerah kepada lingkungan kita, kepada apa yang sebelumnya menekan kita dan memaksa kita untuk melakukan itu, mereka nggak akan berhenti di situ gitu. Saat kita menyerah nanti, misalnya teman-teman menyerah pada kehidupan, mereka akan terus menertawakan teman-teman karena teman-teman menyerah gitu kan. Sesimpel itu sih. Dan itu juga yang pastinya tidak akan mampu teman-teman lewati kalau di dalam tekanan yang mereka kasih pertamanya teman-teman menyerah gitu. Jadi akan sangat sulit ke depannya. Memang hidup nggak selamanya indah. Memang hidup teman-teman berat. Tapi semua orang juga begitu gitu. Semua orang juga punya hidup yang berat. Jadi apa ya? Kayak nggak ada topik kali video kali ini ya. Cuma ngulang-ngulang yang kemarin. Tapi ya sudahlah, saya cuma pengen ngomong intinya, cuma pengen memotivasi diri sendiri sih lebih tepatnya, karena lebih banyak hal memang yang mesti kita lihat sisi baiknya daripada sisi nggak baiknya gitu loh. Kadang dari sebuah hal buruk itu ada mungkin terdengar omong kosong bagi teman-teman yang sedang benar-benar di keadaan buruk sekali, mengatakan bahwa ya dalam setiap hal buruk pasti ada hal baik yang mengikuti, dalam setiap kejadian tragis pun pasti ada hikmah di balik semua itu. Mungkin terdengar saks, ya gue lagi jelek-jeleknya lu malah sosok motivator gitu kan. Cuman ya teman-teman pasti mengerti lah, lebih mengerti daripada saya soal sabar gitu kan. Sebuah teori maha aneh yang diciptakan oleh Tuhan ya. Gue percaya bahwa sabar itu adalah teori yang aneh. Dimana ada teorinya, dimana lo dikasih soal, dikasih ujian nih, kalau benar lo dapat apa yang lo mau, tapi kalau salah lo dapat mystery box lah. Yang mystery box itu mungkin lo nggak tahu itu jawab itu apa isinya gitu, tapi bisa jadi itu lebih besar daripada hadiah yang lo dapatkan ketika lo benar menjawab soal tersebut gitu kan. Itu adalah teori sabar yang gue percaya. Maka orang-orang yang banyak sabar itu emang terkesan ya hidupnya sering menderita, makanya dia sering sabar gitu kan. Tapi dia mendapatkan sesuatu yang nggak semua orang dapatkan gitu. Dia menjadi seseorang yang mungkin bisa tenang menghadapi setiap masalah, mungkin bisa sangat kuat dan bisa memotivasi orang lain. Itu sebuah hal yang luar biasa. Dan seperti yang gue bilang tadi, itu mystery box hadiahnya gitu. Kita nggak pernah tahu, karena ya kalau di agamanya gua itu mengatakan bahwa berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar gitu. Nggak mungkin kan, istilahnya logikanya nggak mungkin itu orang-orang yang sabar dalam setiap cobaan yang pasti berat dan akan lebih berat dan lebih berat terus, dia sabar gitu. Lah terus kabar gembiranya apa? Nah gitu. Namun sebuah mystery box itu udah dikasih kisi-kisi juga bahwa itu akan ada di kehidupan selanjutnya bagi orang-orang yang sabar dan tetap teguh menjalankan semua cobaan gitu. Dan bagi gua, mental seorang yang sudah berkali-kali menghadapi cobaan dengan orang yang hidup seperti yang kita jelaskan tadi ya, seperti yang kalau misalnya pengen tuh tinggal tunjuk langsung datang gitu aja, itu pasti beda. Maksudnya ketika dia menghadapi sebuah masalah, dia pasti sudah terlatih gitu. Dan gue sering bilang bahwa orang yang siap gagal itu akan lebih siap sukses daripada orang yang siap sukses tapi tidak siap gagal. Nah, bingung kan lo? Jadi gini, seseorang yang memulai sebuah bisnis lah ya, kita taruh sebuah bisnis, dan dia siap nih gimana dia menginvestasikan uang, misalnya 1 juta uang modalnya diinvestasikan buat bisnis. Ketika dia siap gagal, dia udah berpikir bahwa oh ya udah, gue benar-benar invest nih kan. Kalau invest kan even lo invest di tempat lo sendiri atau di tempat orang lain, kalau misalnya invest itu gagal, ya aturannya adalah harus siap rugi gitu kan, karena itulah aturan dari investasi gitu kan. Hanya sedikit kemungkinan bahwa modal lo akan balik ketika lo invest di sebuah perusahaan kan. Kalau misalnya lo main saham pun, ya kalau main saham biasa itu urutannya paling terakhir dikembalikan gitu setelah melunasi utang dan juga saham preferen. Dan itu mungkin akan
apa ya, ketika lo siap untuk ya udah gue kasih 1 juta ini benar-benar gue kasih, lo siap untuk melakukan semua hal untuk membuat ini untung, even akhirnya itu gagal gitu, akhirnya itu gagal dan lo berpikir bahwa ya udah gue udah rela di awal itu untuk gagal gitu loh, dibanding orang yang menginvestasikan uangnya 1 juta kemudian dia berpikir 1 juta ini gue akan jadiin 10 juta, gue akan jadiin 100 juta, kemudian dia gagal, udah nggak ada modal lagi pak, dan dia akan sangat sakit dengan mimpi-mimpinya tersebut. Itulah kenapa gue pernah posting bahwa ya kecewa itu bukan hanya karena kenyataan yang menyakitkan gitu lah, tapi karena ekspektasi lo yang berlebihan. Ya bukannya nggak boleh berharap sih, berharap sih harus ya, karena kita harus punya mimpi. BTW itu adalah sebuah tujuan-tujuan yang kita buat sendiri untuk hidup kita, jadi jangan pernah berhenti untuk itu. Kita berhenti bermimpi, kita berarti kita berhenti membuat step-step atau checkpoint lain dari dalam kehidupan kita gitu kan. Gue juga udah pernah ceritakan tentang broken home di video yang sebelumnya, bagaimana broken home ini kan istilahnya dia mengawali kehidupannya dengan tidak baik gitu, tapi banyak contoh dari orang-orang korban broken home itu yang kemudian step up dan juga dia bisa survive gitu, dia bisa menjadi seseorang. Atau orang-orang yang disability yang juga udah pernah gue bahas, berapa banyak disability yang akhirnya mengguncang dunia, meskipun dari 7 miliar orang itu nggak banyak lah, tapi ada kan, ada contoh-contohnya gitu kan, orang yang punya masa lalu yang kelam kemudian bangkit dan punya masa depan yang lebih cerah atau lebih baik lah minimal gitu kan. Nggak harus diekspos di media, nggak harus menguncang dunia juga, tapi at least lebih baik untuk dirinya sendiri dan kehidupannya ke depan. Jadi apa ya, ketika kamu punya hal yang pengen kamu sesali gitu kan, kamu punya mungkin keputusan yang salah, kamu berpikir bahwa gue hidup apa sih tujuannya gitu kan, gue nggak bisa banggain orang tua gue cuma jadi orang biasa yang kalau di keramaian pun nggak kelihatan gitu loh, saking nggak menonjolnya. Ya kalau ketika udah rame orang lo nggak akan kelihatan gitu kan, nggak menjadi bintang sekolah misalnya, nggak jadi juara, dan bisa pamer kalau orang tua lo pergi arisan, nggak punya karir yang hebat, nggak punya skill yang mumpuni mungkin di satu bidang. Meskipun gue nggak setuju dengan itu, bahwa setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing, punya skill yang diberikan oleh Tuhan dan itu berbeda masing-masing orang. Jadi nggak bisa juga ngecap bahwa orang ini nggak ada gunanya. Tapi bagi teman-teman yang sempat merasa begitu, mungkin ya di kelas pun nggak jelek, nggak sampai ranking terakhir juga, tapi paling dari 30 teman-teman ranking 14 15 gitu kan, di tengah-tengah doang, kayak istilahnya kalau di sepak bola itu cuma ramein liganya doang gitu. Tapi percayalah bahwa akan ada satu momen di kehidupan teman-teman di depan, yang akan menjadi gold momennya teman-teman gitu, karena nggak mungkin hidup semua orang itu flat, benar-benar flat aja. Dia kemudian um, dari sekolahnya biasa aja, terus kuliahnya biasa aja, terus kerjanya juga ya ada sih orang kayak gitu, tapi pastilah ada milestone yang dia capai dalam kehidupannya, meskipun itu hal yang sederhana ya, tapi ketika kita menganggapnya besar, itu mungkin benar-benar akan menjadi besar gitu, karena sebuah sesuatu yang besar dalam konteksan itu tidak bisa diukur dengan ukuran, tidak bisa diukur dengan luas atau ya lebar gitu kan. Itu adalah tergantung persepsi kita masing-masing, dan sebenarnya definisi sukses dari setiap orang pun berbeda gitu kan. Jadi tidak adil rasanya ketika kita memaksakan definisi sukses bagi kita itu untuk orang lain gitu. Kita meremehkan orang cuma karena dia bukan pegawai negeri, kita merendahkan orang cuma karena IP-nya di bawah 3 misalnya, kita menganggap kecil orang-orang yang pendapatannya mungkin tidak sebesar orang-orang kaya di sana. Tapi ya mungkin definisi sukses bagi mereka bukan itu. Mereka berpikir bahwa sukses hanyalah ya gue bisa bahagia dengan diri gue sendiri, gue bisa senang dengan hidup gue sendiri, meskipun gajinya ya udah cukup, nggak banyak, tapi ya selama gue bahagia, selama nggak, lagian nggak semua orang juga bermimpi untuk jadi kaya kan.
Ada juga orang yang berpikir bahwa mengelola harta itu akan sangat merepotkan dan nggak penting juga, karena ada beberapa contoh ya, orang semakin banyak hartanya dia semakin bingung mau ngapain gitu loh. Nggak jadi semakin bahagia, nggak jadi semakin terpuaskan kebutuhannya, dia masih bingung kalau ini, dia semakin banyak perhitungan dalam hidupnya gitu. Maka yang terbaik adalah emang bukan nggak setiap hal juga yang bisa kita syukuri secara langsung gitu. Pasti ada beberapa momen dimana kita perlu menyesuaikan terhadap apa yang kita terima, terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita pasti perlu penyesuaian gitu. Hati kita perlu momen untuk kembali merakit sebuah senyuman, itu dia perlu waktu sih, nggak bisa instan lah. Jadi nikmati aja prosesnya selama dia masih di sini. Lo bayangin aja, misalnya teman-teman minum obat gitu, itu pasti mayoritas obat itu pahit kan, kecuali obat sirupnya bocil tuh manis tuh. Tapi obat-obat yang biasa, yang kapsulan itu biasanya kan pahit, kecuali vitamin C ya. Eh, dia pahit kan, tapi ya ketika kita menikmati selagi dia masih ada di mulut, benar-benaran rasain, oh pahit ternyata kayak gini gitu kan. Coba untuk menilik sisi lain dari pahit itu gitu kan, bahwa sepahit-pahitnya obat ya tujuannya adalah menyembuhkan gitu. Dia nggak narkoba yang manis misalnya, gue nggak tahu narkoba itu manis atau enggak ya, tapi dia bukan tujuannya untuk merusak tubuh kita. Jadi ketika pahit yang sebentar itu ya rasakan, coba coba nikmati, dan coba sebisa mungkin apa ya, ambil semua yang bisa teman-teman ambil, karena itu sebenarnya adalah bekal dari yang di atas ya, untuk teman-teman mengarungi masalah berikutnya gitu kan. Karena bukannya kita hidup untuk nyari masalah, tapi kita tahu bahwa masalah itu akan datang dan tingkatannya akan lebih berat dan lebih berat. Nggak mungkin ketika lo SD itu masalahnya berat sekali, ketika kuliah misalnya, atau ketika kerja lo kembali ke masalah kelereng lo diambil orang misalkan, nggak mungkin. Ketika SD dikasih masalah bokap lo korupsi, nggak mungkin ketika kerja masalahnya kehilangan sendal itu di maling sama temen gitu. Iya, bisa aja, cuman normalnya setiap masalah itu akan meningkat sesuai dengan kapasitas kita gitu kan, karena nggak ada masalah yang lebih besar daripada kemampuan kita untuk menyelesaikannya. Makanya setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Itulah kenapa motivator bilang begitu, karena memang itu udah scripted, maksudnya apa ya, itu hanya gelombang-gelombang yang dibuat agar jalannya kehidupan kita itu nggak lurus gitu. Karena kalau lurus aja jalannya ya bosen. Ketika lo main game deh, main sebuah game petualangan gitu, tapi nggak ada konfliknya, musuhnya nggak ada, terus ya jalannya lurus doang kan, di tempat yang terang, di jalan raya itu lurus doang, tapi nggak ada musuh, nggak ada orang lain di kota, nggak ada penjahat gitu kan. Kan jadinya kayak mengemudi sendirian gitu kan, atau kayak lari-lari sendirian aja, ngapain gitu loh. Itulah karena kenapa hidup kita itu dikasih masalah-masalah, diberikan konflik-konflik itu biar seru. Itu aja sih sebenarnya, biar seru. Cuma karena kadang kan ya seperti balik lagi seperti orang main game atau orang nonton film, ketika dikasih konflik itu mereka kadang kaget gitu kan. Ya itu wajar lah, manusia namanya kan. Selama kita masih manusia, kita masih berkesempatan untuk punya masalah gitu. Ya kecuali lo bukan manusia yang masalahnya itu sama-sama aja setiap hari. Masalah cari makan, masalah kawin, mungkin ya itu masalahnya hewan. Kalau lo hewan mungkin masalahnya kayak gitu. Cuman kan kita manusia yang memiliki penciptaan yang kompleks, dan juga masalahnya harusnya juga kompleks. Kita diciptakan dengan akal dan nafsu, dan masalahnya kan berhubungan dengan itu kok, gak jauh-jauh. Cuman ya nggak tahu apa yang terjadi ke depan, tapi ketika hati lo butuh momen gitu kan, ketika pikiran lo butuh untuk
apa ya istilahnya, prosesnya dalam beradaptasi dengan masalah tersebut lo nikmati aja. Kemudian ketika dia sudah berhasil menemukan formula yang terbaik untuk kembali membuat lo tersenyum, kembali membuat lo tertawa dan bahagia, lo akan berpikir bahwa oh ya udah berarti masalahnya udah berlalu gitu kan. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, ada banyak sekali apa ya cara kita untuk menjadi lebih baik dari sebuah masalah gitu kan. Dan ya kadang kan orang bilang bahwa kedewasaan seseorang itu nggak ditentukan dengan umurnya, tapi dengan bagaimana cara dia menyikapi masalah gitu. Sebaik apa dia dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan suatu masalah, kan itu mengukur tingkat kedewasaan seseorang. Jadi memang ada banyak hal lah yang bisa kita pelajari dari setiap masalah. Dan kembali kesimpulannya sesuai dengan judul video, bahwa mungkin ada banyak sesuatu di luar sana yang lebih pantas untuk kita syukuri daripada kita sesali. Oke, mungkin itu aja sih, sedikit ya menandai comeback setelah sebulan. Dan ini sebenarnya gue jarang bikin video itu karena ya karena di sini rame sekarang dan berisik gitu lah. Jadi nggak tahu lah sih, mungkin harus melakukan sesuatu dalam waktu dekat, tapi ya nggak tahu sih, semoga aja bisa gitu. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share juga video ini ke teman-teman kalian kalau misalnya tertarik ya. Mungkin boleh juga teman-teman komen itu pembahasan selanjutnya itu tentang apa. Gue sebenarnya mau bikin kayak itu apa ya, teman gue kemarin ada yang menyarankan bikin kayak cerpen yang dibikin sama Raditya Dika. Dia ceritain kayak gitu, cuman ya gue dibandingin sama Raditnya terlalu pro pak. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih teman-teman udah nonton.